Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mun'imi 'alal muti'i bit-taufiqi wal inabah. Ahmaduhu wa ashkuruhu syukran yaftahu liqa'idihi minal majidi babah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad, wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-muluk wal-rusuh wa tawbatan nasuh wa salah al-jasadi wal-ruh. Amin ya rabbal alamin. Satu peristiwa yang sangat bersejarah, ujian keimanan seseorang dengan perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat singkat tapi sangat penting dalam sejarah. Peristiwa yang tidak sampai semalaman dalam perjalanan yang sangat jauh dan tidak masuk akal. Peristiwa yang memang Allah yang punya kehendak. Kalau Allah yang punya kehendak, akal kita tidak sampai. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini bukan tugas akal untuk memikirkannya, karena tidak mungkin bisa akal pikiran kita. Tetapi ini tugas iman. Yang bicara harus iman, bukan akal. Kalau menggunakan akal pikiran, tidak akan pernah mungkin perjalanan yang sangat jauh bisa ditempuh tidak semalaman. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram menuju masjidil aqsa. Ini perjalanan yang disebut alam nasuh. Karena Isra dan Mi'raj ini 3 perjalanan ditempuh oleh Rasul. Alam nasuh yang mungkin saja ini kita bisa lakukan, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kita mungkin bisa. Ada orang umrah dari Indonesia ke Masjidil Haram di Makkah. Dari Masjidil Haram ada yang melanjutkan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Ini artinya kita bisa alam nasuh. Tetapi Rasulullah bukan hanya menempuh alam itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa
yang ada di Palestina naik ke langit pertama dan seterusnya, itu disebut alam malakut, alamnya malaikat. Manusia tidak mungkin. Dari langit ke-7 sampai bertemu dengan Allah seterusnya, itu namanya alam lahut, alam ketuhanan. Jangankan manusia, malaikat pun tidak sanggup. Tapi semua alam ini ditembus oleh Rasul, karena yang berkehendak bukan Rasul tapi Allah. Kalau Allah yang berkehendak, bisa atau tidak? Sangat bisa. Maka dalam ayat Al-Quran dikatakan subhanalladzi asra bi'abdihi. Asra yusri isra'an, diperjalankan. Bukannya Rasul yang jalan sendiri, tetapi dijalankan oleh Allah. Dan yang dipakai kalimatnya bi'abdihi, bukan bi Muhammadin. Ini bahwa satu-satunya makhluk yang mungkin baru dianggap hamba Allah ya Rasulullah, karena taatnya, karena ibadahnya, derajatnya tinggi, baru Allah akui bi'abdihi. Kalau kita belum sampai ke situ, kita ngaku sebagai hamba Allah, kita ngaku sebagai hamba Allah. Tapi Allah katakan kepada Rasul, subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya. Pengakuannya dari Allah langsung. Bertemu itu namanya dari langit ke-7 dan seterusnya namanya alam lahut, alam ketuhanan. Yang terpenting bagi kita umat Islam harus yakin dan harus percaya, wajib percaya bahwa ini dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa Isra dan Mi'raj itu harus iman yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Isra dan Mi'raj. Wajib percaya, wajib percaya. Subhanalladzi asra bi'abdihi minal masjidil harami ilal masjidil aqsa linuriyahu min ayatina. Untuk apa kok Allah lakukan ini? Linuriyahu min ayatina, untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu. Di antara para nabi, nabi yang banyak, dipilih yang wajib diketahui oleh kita 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui, 5 yang mendapat derajat ulul azmi minal rusul. Dari itu ulul azmi dipilih lagi satu yang sempurna, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi baginda Rasul ini menjadi bintangnya para nabi. Penghias dari seluruh nabi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derajat kenabian di hadapan Allah itu beda-beda. Maka dalam Al-Quran Allah nyatakan tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil. Tingkatan nabi-nabi di hadapan Allah beda-beda. Yang paling mulia, yang paling tinggi tingkatannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim mendapat julukan Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah. Tapi Rasulullah Habibullah. Ini tingkatan beda-beda. Nabi Musa minta bertemu dengan Allah, tapi Nabi Muhammad diminta bertemu dengan Allah. Orang minta dengan diminta pasti beda. Kalau orang minta dan orang diminta pasti beda. Rasulullah diminta. Kalau diminta berarti punya kedudukan tinggi. Orang minta diundang sama orang diundang beda. Rasulullah diminta oleh Allah, maka dimulailah perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau dalam kitab Durratun Nasihin, di depan surga itu ada namanya Buraq, makhluk Allah. Buraq itu diambil dari kata barqun. Barqun itu artinya kilat. Kilat. Kalau dalam Al-Quran ada yakadul barqu yakhtafu, itu kilat, cahaya yang begitu cepat. Kenapa bisa? Karena kecepatan buraq adalah kecepatan cahaya. Kalau diteliti oleh ulama fisika, kecepatan cahaya itu per detiknya 186.000 mil per detik. 1 detik. mil. Kalau kamu menyalahkan senter atau baterai, kamu pencet di sini, sinarnya sudah sampai sana. Kecepatannya berapa itu? Cepat sekali. Itu buraq. Maka buraq itu kendaraan yang dipakai Nabi, yang menemani Nabi dengan malaikat Jibril. Kecepatannya seperti itu. Cepat sekali. Kalau nggak begitu ya nggak mungkin bisa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja, kalau sekarang naik pesawat mungkin 3,4 jam. Nah, zaman Nabi nggak ada pesawat, yang ada hanya onta. Kecepatan onta semana. Teplak. Di onta kan jalannya pelan. Lekak, pelan jalannya. Ada orang yang pakai onta
diperkirakan 40 hari dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa bisa ditempuh naik onta 40 hari 40 malam, berarti kan jauh. Kalau ontaknya bagus sehat, kalau ontaknya bengek ya di tengah jalan mogok ontaknya. Perjalanan yang sangat jauh. Nah, Buraq didatangi oleh malaikat Jibril karena perintah Allah. Bagaimana caranya ya Allah? Ya, kamu pergi ke depan surga, ambil Buraq. Malaikat Jibril pergi ke depan surga. Di halaman surga itu Buraq ada banyak. Semuanya sedang senang, bahagia. Jadi surga semuanya yang ada cuma senang. Gak ada di surga itu sedih. Tapi ada satu Buraq yang sedih, lagi bengong, kayak banyak pikiran, kayak banyak, persis kayak santri yang banat kalau lagi punya pikiran, sedih kelihatannya. Itu di pojokan lagi Buraqnya. Makanya lihat yang di pojok-pojok sedih itu ya. Mempet aja. Ya orang banyak pikir. Tidak ada sama malaikat Jibril, hai Buraq, kenapa kamu sedih? Itu teman-teman kamu semuanya senang gembira. Kata Buraq, ya Jibril, bagaimana aku tidak sedih? 4.000 tahun yang lalu aku mendengar nama Muhammad, padahal Rasulullah belum dilahirkan. Sejak aku mendengar nama Muhammad, aku tidak enak makan, tidak enak tidur, tidak enak minum, udah gak mau ngapa-ngapain. Pengen ketemu. Orang kalau sudah rindu, udah gak enak tidur, gak enak makan. Persis kayak santri mau liburan. Kalau santri besok mau libur, dari semalam udah gak enak makan, gak enak tidur, mau cepat pulang. Betul apa enggak? Diumumkan besok libur, hari ini sudah masukin baju, tasnya sudah enggak muat, masih dipadetin. Mulai pulang jam 8, itu pagi gak ada yang makan sama sekali, udah gak ada yang enak makan. Yang ada pikirannya itu santri begitu. Ini Buraq rindu pengen ketemu dengan Rasulullah. Kata Buraq kepada malaikat Jibril, ya Jibril, aku rindu pengen ketemu dengan orang yang aku pernah dengar namanya, yaitu Rasul. Kata malaikat Jibril, benar Buraq, kamu mau ketemu? Betul, masa saya bohong? Ayo, kalau ketemu, mau ketemu, ayo ikut aku. Jangan bercanda dong. Kata Buraq, jangan, ini serius, cius. Kata Buraq, cius. Kata malaikat Jibril, ayo, baik, Allah perintahkan kita untuk menjemput orang yang kau rindukan, yaitu Nabi Muhammad. Malaikat Jibril bilang, kamu punya kecepatan cepat, tapi jangan cepat-cepat. Jangan main gas saja, remnya juga diinjak. Pelan-pelan. Ini orang yang kau bawa, orang yang dimuliakan Allah. Hati-hati. Kalau ada tanggul, ngerem. Kecepatannya jangan kecepatan 200 km per jam. Berangkatlah menuju Mekah, menuju Mekah. Berangkat Rasulullah SAW minal Masjidil Haram, ini titik awal, menuju Masjidil. Tapi Rasulullah sebelum sampai ke Masjidil Aqsa memang beberapa kali berhenti. Dari Masjidil Haram lalu berhenti
di Bukit Tursina, tempat kalimullah, tempat Nabi Musa bicara sama Allah, padahal belum sempat bicara karena Nabi Musa keburu terpental dan pingsan. Berarti di sini dikasih tahu sebelum sampai di Tursina, Rasulullah ke Yasrib diperlihatkan, ini nanti kamu akan hijrah ke sini, Madinah maksudnya. Baru melanjutkan perjalanan Tursina, dari situ melanjutkan lagi perjalanan. Rasulullah berhentikan di tempatnya Nabi Isa dilahirkan, Bethlehem. Baru sampai ke Masjidil Aqsa. Perjalanan di Masjidil Aqsa sudah Allah kumpulkan para anbiya. Ini dalam kitab Ar-Rahiq Al-Mahfum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakaburi, ahli sejarah. Itu dikumpulkan para anbiya dan sempat Nabi Rasulullah sholat bersama para nabi. Nah di sini dikatakan, qala Ibnul Qayyim asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih al-Masjidil Haram ila al-Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas artinya Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Raqiban 'alal buraqi sahabatu Jibril alaihi wassalatu wassalam fa nazala hunaka wa shalla bil anbiya imaman. Nabi sholat bersama para nabi yang dikumpulkan oleh Allah dan Nabi menjadi imam. Perhatikan baik-baik. Allah kumpulkan para nabi di Masjidil Aqsa. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah bersama malaikat Jibril, lalu buruknya ditaruh di tempat di luar Masjidil Aqsa. Kalau kamu ke Palestina ada tempat mengikat buruk, ada semacam tanda di mana buruk ditaruh di situ sama Nabi. Lalu Rasulullah mau memasuki Masjidil Aqsa. Allah katakan kepada Rasul, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Habibi ya Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, jama'nahumul yaum. Allah katakan, jama'nahumul yaum, aku kumpulkan mereka sekarang, yaitu para nabi. Is'alhum, tanya sama mereka, hal min ilahin ghairi yu'bad, ada enggak Tuhan selain aku yang disembah? Tanya sama para nabi sebelum kamu, mereka duluan tanya, hal min ilahin ghairi yu'bad, ada enggak Tuhan selain aku yang disembah? Tanya sama mereka. Mereka aku utus, ada enggak di antara mereka yang aku perintahkan menyerukan Tuhan selain aku itu ada? Tanya sama mereka, ada enggak? Rasulullah punya akhlak mulia. Apa dijawab oleh Rasul? Ya Rabb, asai an as'ala hadha su'al, an as'alahum hadha su'al, fakul kaina tashhadu annaka antal wahid. Ya Allah, saya malu mau tanya hal yang semacam ini. Bagaimana mungkin saya tanya, sedangkan saya sendiri menyaksikan seluruh makhluk semuanya menyembah, bersaksi semuanya tidak ada Tuhan selain kamu. Lihat akhlaknya Nabi. Nabi itu sampai Isra dan Mi'raj mengajarkan akhlak yang mulia. Lalu akhirnya Rasulullah masuk ke dalam Masjidil Aqsa yang sekarang lagi diramaikan, direbutkan orang-orang Yahudi yang ada di Israel. Mudah-mudahan Allah selamatkan Masjidil Aqsa. Dengan berbagai macam upaya orang Yahudi ingin merebut Masjidil Aqsa, mau dihancurkan. Berapa kali Masjidil Aqsa itu mau dibakar dan dibakar oleh orang Yahudi, tapi tetap Allah selamatkan.
Rasulullah ke dalam Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu besar. Ketika sudah ada di dalam, Rasulullah diminta untuk mengimami sholat. Yakuna imam, liyakuna imam. Tapi Rasulullah ajarin lagi akhlak. Awalnya beliau menolak untuk mengimami para nabi. Ini nabi-nabi senior semua, dari nabi-nabi semua, dari yang nabi terdahulu dikumpulkan. Ya Rasulullah mau dijadiin imam, sama nabi diminta, sama para nabi diminta untuk mengimami sholat. Rasulullah, jangan saya, itu aja, bukan senior, masa saya yang imami? Saya kan baru kelas 1, masa ya imami kelas 6, yang kelas 6 lah imami. Rasulullah awalnya nolak itu karena ihtiraman, menghormati pada nabi. Sampai akhirnya ada nabi yang mengatakan, ya Muhammad, taqaddam an takuna imaman li'annaka imamun. Maju ya Rasul, kau sekarang imami kami sholat, karena kau sekarang ini adalah imam kami dari para nabi. Maka Rasulullah maju mengimami sholat. Selesai itu sholat dilakukan oleh Nabi. Nabi menuju untuk persiapan berangkat ke langit. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa namanya Isra. Dari Masjidil Aqsa naik ke langit dan seterusnya namanya Mi'raj. Li'annahu urja fi, karena Nabi diperjalankan naik ke langit pertama dan seterusnya. Itu namanya Mi'raj. Maka digabungkan perjalanan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke langit, atau dari bumi naik ke langit disebut Mi'raj. Digabungkan Isra dan Al-Isra wal Mi'raj. Jelas sampai di sini? Jelas apa enggak? Perjalanan dari bumi ke langit, perjalanan 500 tahun menurut kecepatan cahaya, bukan kecepatan waktu. Kecepatan cahaya tadi sudah Buya katakan, 1 detiknya sama dengan 186.000 mil. Berapa ratus ribu kilometer 1 detik, dikalikan 500 tahun. Coba pikirkan, itu 1 detik dikalikan sejam, dikalikan 1 hari, dikalikan 1 bulan, dikalikan setahun. Sekarang dikalikan lagi 500 tahun. Itu komputer aja jebol gitu, apalagi kalkulator, nggak akan sanggup. Sampai di langit pertama, langit ada yang menjaga, ada penjaga pintu langit. Makanya dikatakan dalam kitab ini, "Tsumma urija bihi tilkal lailah min baitil muqaddas ila sama'id dunya, fasaftaha lahu Jibril." Istaftaha artinya minta dibuka. Kalau fataha, membuka. Malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Begitu sampai langit pertama, malaikat Jibril mengetuk pintu langit. Kok 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 kok. Anggap seperti itu. Yang jaga langit, malaikat bertanya, "Malik Khorik?" Siapa yang ketuk pintu malam-malam begini? Ana Jibril. Aku malaikat Jibril, kata malaikat Jibril. Lalu dibuka. Man ma'aka ya Jibril, bersama siapa kamu? Sama siapa datang? Muhammad ibn Abdullah disebutkan, yaitu bersama Rasulullah. Udkhul wa man ma'ak, masuk beserta orang yang bersama. Naik ke langit pertama,
Di langit pertama, begitu langit terbuka, maka itu pintu langit tertutup kalau nggak dibuka. Perhatikan baik-baik. Maka kalau kita berdoa tanpa membaca sholawat, pintu langit tidak dibuka oleh Allah. Perhatikan, siapapun berdoa tanpa membaca sholawat, pintu langit tidak akan dibuka. Artinya doa kita tidak tembus. Maka ketika orang berdoa lalu dia bersholawat dalam doanya kepada Nabi, pintu langit dibuka. Seperti halnya malaikat Jibril ketika mau naik ke langit pertama dan seterusnya. Ini tanda kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu langit dibuka, pintu langit pertama dibuka, dipertemukanlah Rasulullah dengan Nabi Adam alaihissalam. Faro'a hunalika Adam abal bashar fasalima alaih. Rasulullah dipertemukan dengan Nabi Adam alaihissalam, atau yang dikenal dengan Abul Bashar, bapaknya manusia. Kalau Nabi Ibrahim Abul Ambiya. Kemarin kelas berapa yang Buya jelas itu dalam kitab Fathul Ghais? Kelas berapa? Kelas 6? Apa kelas 5? Kelas 6, mana orangnya? Nabi Ibrahim. Nah, masalah Abul Bashar dengan Abul Ambiya. Abul Bashar itu Nabi Adam. Kalau Abul Ambiya Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah ketika melahirkan anak yang bernama Ibrahim dari istrinya yang bernama Maria Al-Qibtiyah, punya anak namanya Ibrahim, Rasul katakan sama itu Ibrahim tabarrukan bismi abi, untuk ngambil berkah nama bapakku, kata Nabi. Tapi nama bapak Ibrahim, nama bapak Nabi Muhammad bukan Ibrahim, Abdullah. Kenapa? Tabarrukan bismi abi, Nabi katakan seperti itu. Yang dimaksudkan abi di sini adalah Abul Ambiya, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Jangan salah, hati-hati. Nama bapak Nabi Muhammad ya Muhammad ibni Abdillah ibni Abdul Muttalib. Tapi disebut ketika menamakan putranya yang bernama Ibrahim, nama itu tabarrukan bismi abi, dengan nama bapakku. Nama bapaknya kan bukan Ibrahim, tapi yang dimaksudkan Nabi adalah nama bapak dari kenabian, yaitu Nabi Ibrahim alaihis. Dipertemukan dengan Nabi Adam. Lalu Rasulullah mengambil, awalnya tanya, siapa ya Ibrahim? Saya Jibril, kata Nabi. Malaikat Jibril bilang, ada abuka, maksudnya Abul Bashar. Ini bapakmu, tapi bapak dalam manusianya. Semua manusia dan Nabi Adam. Ada abuka Adam alaihi salam, wasallim alaihi. Ayo salam, temui. Nabi datang, temui. Lalu Nabi Adam menyambut kedatangan Nabi. Fara'iba bihi wa radda alaihi salam. Nabi Adam menjawab salamnya Nabi Muhammad. Wa aqarra bi nubuwwatihi, lalu mengikrarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dipertemukan dengan Nabi Adam. Nabi Adam mengikrarkan, ya kamu sekarang adalah akhir daripada Nabi. Diikrarkan. Baru di langit pertama Allah perlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Wa arallahu arwah syuhada, para orang-orang yang mati syahid diperlihatkan oleh Allah. Wa arwah al-asyiya, orang-orang yang senang hidupnya, orang yang bahagia di para syuhada yang meninggal dalam keadaan syahid. Lihat, semuanya dalam keadaan senang arwah. Dari langit pertama lanjutkan ke langit kedua. Berapa tahun? 500 tahun lagi. Coba bayangkan,
Dari 500 tahun langit pertama, langit kedua 500. Di langit kedua ada penjaga langit lagi, malaikat yang menjaga, diketuk lagi oleh malaikat. Fasaftahalahu, tidak dibukain oleh malaikat yang jaga. Lalu ketika dibuka, malaikat Jibril bersama Rasul masuk, dipertemukan dengan Nabi Allah Isa ibn Maryam dan Nabi Yahya ibn Zakaria. Dipertemukan dengan Nabi Isa dan Nabi Zakaria alaihi wassalatu wassalam. Lalu Rasulullah mengucapkan salam dan keduanya menyambut kedatangan Rasul wa aqarra, dan dua-duanya mengikrarkan juga binubuwatihi, dengan kenabian Nabi Muhammad. Kamu sekarang akhir dari para nabi. Semuanya membaiat, mengikrarkan bahwa Rasulullah akhir dari para nabi. Insyaallah. Diperlihatkan lagi tanda kebesaran Allah. Lalu naik ke langit ketiga. Di langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Fasalima alaihi faradda alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Semua nabi yang dipertemukan di langit pertama, kedua, ketiga, semuanya menyambut kedatangan Rasulullah, lalu mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, Jibril, itu siapa? Kok cakep banget? Itu memang Nabi yang mengatakan. Nabi mengakui ketampanan Nabi Yusuf. Begitu tampannya Nabi Yusuf. Kata malaikat Jibril, itu Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi bisik-bisik ngobrol pelan sama Nabi Yusuf. Cakep ya, Nabi Yusuf diciptakan Allah. Itu kata Nabi. Memang betul Nabi Yusuf terkenal dengan apanya? Ketampanannya. Dengan ketampanan. Makanya cari calon suami yang tampan seperti Nabi Yusuf. Mau apa enggak? Yang ini ada enggak kayak Nabi Yusuf? Enggak ada, makanya jangan didemenin, merusak keturunan. Maksudmu ya, selagi di pondok jangan seneng yang begini dulu, nanti selesaikan dulu belajarnya. Yang ini nggak ada yang cakep, mandinya 3 hari sekali, sikat gigi aja 2 hari sekali. Kamu masih mau yang begini? Nauzubillah, semua nauzubillah. Makanya kalau melihat yang kayak begini langsung mengatakan berdoa, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Nabi Yusuf terkenal dengan tampan. Itu memang betul. Kalau di dalam Al-Quran dikatakan itu, sampai perempuan aja kalau melihat Nabi Yusuf lagi motong aja itu terpotong tangan. Nggak berasa. Potong bawang, tahu-tahu terlalu air habis. Karena terpesona dengan ketampanan Nabi. Dan kalau kamu buka di YouTube, ada 10 pemuda tampan di dunia ini. 3 orang dari Emirat Arab, United Arab Emirates, dari negara Emirat. 3 pemuda tampan ini, bahkan negara Saudi nggak membolehkan masuk. Ini 3 pemuda ini nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Takut pemerintah Saudi ini, sangat takut kalau nanti dia masuk ke Saudi, pemudi-pemudinya, perempuan-perempuan Saudi itu pada histeris karena ketampanan.
Itu betul kan? Nggak dibolehin masuk ke Saudi karena takut perempuan-perempuan Saudi pada histeris, nanti pada pingsan lagi. Itu betul. Pantesan Buya juga nggak boleh ke Saudi. Buya jadi berpikir mungkin Buya juga nggak dibolehin ke Saudi, itu salah satunya. Ya kan boleh aja menduga-duga. Nggak dibolehin masuk tenaga. Itu di zaman sekarang aja ada yang begitu. Lalu bagaimana dengan Nabi Yusuf yang memang sampai diabadikan dalam Al-Quran, terkenal dengan ketampanannya, kecerdasannya. Kata Nabi, oh bener cakep Nabi Yusuf. Oh, malaikat Jibril ketika Rasulullah bilang seperti itu, lalu malaikat Jibril mengatakan, ya Sayyidi ya Rasulullah, in kana Yusuf ibn Yaqub qad a'tahu Allah nisfal jamal fa inna Allah qad a'taka antal jamal kullu. Kalau Nabi Yusuf baru setengahnya doang, baru setengah aja diberikan kesempurnaan ya Rasul. Seluruh kesempurnaan itu Allah berikan kepadamu. Seluruh kesempurnaan. Kalau Nabi Yusuf masih kalah, karena seluruhnya diberikan kepadamu ya Rasulullah. Pertanyaannya kenapa kok nggak diterangkan dalam Al-Quran, nggak dijelaskan, nggak dicantumkan ketampanan Rasulullah dalam Al-Quran, nggak diabadikan seperti ada Nabi Yusuf? Rahasianya satu, karena ketampanan Rasulullah ditutupi oleh Allah dengan akhlaknya yang mulia. Ketampanannya ditutupi dengan akhlak Nabi yang, jadi orang kalau sudah melihat Rasulullah bukan lagi terpesona dengan tampannya atau tampannya, tapi dengan budi pekerti yang mulia. Apa bedanya sekarang? Antara keduanya jelas. Ada ini misalnya santri laki, ada yang tampan satu orang di antara yang lain, misal. Tapi kan nggak ada. Di antara ini ada satu orang yang paling cakep. Kamu yang perempuan lihat dan bisa membedakan di antara sekian banyak. Tapi itu yang paling cakep, kerjaannya tidur, mandi males, nyuri, pelajaran nggak bisa, nggak naik mulu. Masih mau nggak dengan yang begitu? Kan cakep. Sama temennya sombong, jahat bahkan. Mau nggak dengan yang begitu? Nggak mau. Walaupun cantik, walaupun cakep, walaupun tampan, nggak mau. Sama orang tuanya bahkan melawan. Udah sholatnya telat dulu, sama orang tua melawan. Uang nggak punya, suka mencuri, sekolah nggak naik-naik. Walaupun tampan tapi punya sifat jelek, mau nggak? Nggak ada yang mau, apalagi jelek. Udah jelek sama orang tua melawan, nyuri, jarang mandi, udah jelek jarang mandi, belajar males. Terus apa yang kamu mau tonjolkan? Apa yang kamu mau banggakan? Makanya udah begitu merasa begitu, tunjukin. Udah jelek tapi pintar, udah jelek tapi pintar, akhlaknya bagus, sama orang tua taat, sama ibadah rajin. Mau nggak yang begitu? Bu, biar jelek juga dia mau.
Makanya carinya kayak Buya, udah cakep, pinter, kaya, ya beda-beda tipis dengan Nabi Yusuf. Jadi Rasulullah sempurna. Ini pengakuan yang diakui oleh malaikat ya. In kana Yusuf ibn Abi Yaqub qad ataahu Allahu nisfal jamal fa inna Allaha qad ataka anfal jamal. Itu baru setengahnya. Kamu sempurna sekali. Makanya Rasulullah ketika mengumumkan besok mau nikah, jangan bukan Rasulullahnya, Abdullahnya, bapaknya Nabi. Ketika mengumumkan mau nikah, 200 perempuan pingsan. Itu bapaknya Nabi, Abdullah, Muhammad ibn Abdullah. Ketika mau menikah kan izin sama ibunya, ibu saya mau menikah, izin sama orang tuanya. Kata ibunya, boleh kamu mau nikah ya Abdullah, tapi syaratnya 8. Kalau kamu mau cari perempuan calon istrimu, salah satunya dari 8 syarat itu, salah satunya itu perempuan tidak pernah berbohong dari lahir sampai kamu mau nikah. Salah satu syaratnya, perempuan yang kau akan nikahi ya Abdullah belum pernah berbohong dari lahir sampai waktu kamu mau nikahi. Nggak ada harapan buat kamu, tukang ngibul. Maka bertemulah dengan yang namanya Aminah. Abdullah nikah dengan Aminah. Begitu diumumkan pernikahan, 200 perempuan mati pingsan karena nggak mendapatkan tampannya Abdullah. Wajar kalau Rasulullah juga tampan, hebat, bukan dari segi fisik saja. Orang ibunya aja nggak pernah bohong, akhlaknya bagus, itu diatur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai seperti itu. Maka kalau kamu nggak cocok jadi nabi, bapak bohong, ibu bohong. Pernah nggak bapaknya bohong? Oh, dari lahir. Pernah pasti. Ibu sering. Oh, lalu anaknya jadi nabi nggak mungkin. Tidak akan pernah terjadi. Ya Rasulullah. Jadi karena ketampanannya tertutup dengan akhlaknya ya. Ada seorang pemuda tampan, tapi sifatnya jelek. Orang akan bilang, orang kok sifatnya jelek begitu. Walaupun cakep tapi jelek itu kayak begitu. Pasti bilangnya begitu. Beda dengan orang yang tampang yang gak cakep tapi akhlaknya bagus. Itu anak akhlaknya bagus. Walaupun nggak cakep tapi akhlaknya bagus, ibadahnya rajin, masya Allah. Yang dilihat perilakunya. Anak muda tampan, cakep, tapi nyolong. Tetap orang yang lihat bilangnya apa? Balik. Nyolong kotak amal masjid, ketahuan. Orang teriak-teriak nggak? Apa panggilnya? Masih malik. Walaupun dia itu tampan tapi akhlaknya jelek, pasti disebut akhlaknya jelek. Nah Rasulullah udah tampan, akhlaknya bagus, sempurna. Makanya Sayyidina Jabir ketika lihat Rasulullah dibandingkan antara bulan purnama dengan wajah Rasulullah. Bulan purnama kan indah, dibandingin sama wajah Rasulullah. Kata Sayyidina Jabir, inna wajah Rasul ajmalu minal badri. Oh, wajah Rasulullah lebih indah dari bulan purnama. Udah
Mudah-mudahan kita bisa bertemu dan menatap wajah Rasulullah. Nah, langit ketiga dipertemukan dengan Nabi Yusuf. Naik ke langit keempat. Thumma urja bihi ila samai rabi'ah fara'a fiha Idris. Nabi Idris alaihissalam. Fasalima alaihi wa rahiba bihi wa aqarrabu bi nubuwwatihi. Lalu disambut oleh Nabi Idris, dan Nabi Idris mengikrarkan kenabian Nabi Muhammad. Naik lagi ke langit kelima dan dipertemukan fara'a fiha Harun ibn Imran. Dipertemukan dengan Nabi Harun. Fasalima alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Lalu mengikrarkan Nabi Harun kenabian Nabi Muhammad. Naik lagi ke langit ke-6. Falaqiya fiha Musa. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Fasalima alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwwatihi. Disambut Nabi Muhammad, kemudian diikrarkan kenabian Nabi Muhammad. Lalu naik ke langit ke-7. Tsumma urija bihi ila samai sabi'ah. Falaqiya fiha Ibrahim. Dipertemukan dengan Nabi Ibrahim alaihis wasallim alaihi wa rahiba bihi wa aqarra bi nubuwwati. Semuanya disalami oleh Nabi, kemudian disambut Nabi oleh mereka, kemudian mereka semua mengikrarkan kenabian. Inilah Rasulullah. Sampai langit ke-7 mau naik ke Sidratil Muntaha, makanya dikatakan tsumma rafa'a ila Sidratil Muntaha. Naik ke Sidratil Muntaha. Itu saat itu ada yang mengatakan riwayat malaikat Jibril cuma sampai langit ke-7. Yang lagi ikut sama Nabi. Karena Rasulullah cari-cari. Kamu di mana ya Jibril? Aina anta ya Jibril? Kamu di mana? Kata malaikat Jibril, ana huna ya Rasulullah. Saya di sini ya Rasulullah. Rasulullah udah naik. Saya di sini ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ayo ikut. Kan kita sama-sama dari Mekah, masa cuma sampai situ anterin terus ayo. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, innaka in taqaddamta lah tarakta wa ana in taqaddamtu lah taraktu bi nuril jalan. Kalau kau lanjutin kau bisa tembus ya Rasul, tapi kalau aku ikut samamu aku akan terbakar dengan cahaya ilahi. Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum. Kita punya sendiri-sendiri posisi di sisi Allah. Kita punya posisi sendiri-sendiri. Anta aula minni. Engkau lebih mulia dari aku. Engkau lebih utama dari aku. Ini pengakuan malaikat Jibril. Maka Rasulullah tembus langsung dan meneruskan perjalanan. Malaikat Jibril cuma sampai di sini. Manusia kalau sudah mulia lebih mulia dari malaikat, dicontohkan oleh Rasul. Tapi kalau sudah hina, lebih hina dari binatang. Berapa banyak manusia yang melahirkan, kemudian anaknya dibuang, disolokan, ditaruh di kardus, ditaruh di kantong plastik di tempat sampah. Banyak itu terjadi. Sebejat-bejatnya kucing tidak pernah melakukan itu. Lihat kucing, kamu yang suka sama kucing itu pada. Kalau kucing beranak, anaknya 5 misalnya atau 4, dirawatin itu anak, ditaruh, ditidurin, disusuin sama-sama. Lihat kucing aja binatang sampai kayak begitu. Tapi manusia lebih bejat daripada binatang, lebih hina. Tsumma radadnahu asfala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala. Sempurna memang manusia, tapi bisa jadi paling hina. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Dan bertemu dengan Allah. Lalu istilahul ulama, apakah Rasulullah bertemu dengan Allah atau Isra dan Mi'raj ini dengan jasadnya atau hanya ruhnya? Ibnul Qayyim mengatakan, qala Ibnul Qayyim, asra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi jasadihi ala sahih, dengan jasad-jasadnya. Jadi bukan cuma ruh. Dan ini yang selalu Buya sampaikan. Jadi ketika Buya menyampaikan hal yang semacam ini, Buya punya
dasar, nggak asal ngomong, nggak boleh. Mau ceramah asal ngomong, asal boleh dengar aja, nggak boleh. Kamu ceramah nggak boleh, harus ada bukti. Nih, kitabnya ini. Mau nyalain, kamu sudah ngarang kitab apa belum? Jangan sembarangan. Jelas jadi. Ini baru satu kitab, masih 20 kitab yang masih punya pegang. Kalau mau, begitu. Jelas, jelas nggak? Jangan apa? Katanya, saya juga katanya, nggak bisa. Ilmu jangan katanya, harus ada dasarnya. Ilmu masa kok katanya, katanya. Kamu belajar ada Fathul Qorib, kamu belajar hijab, kamu belajar Fathul Ghais, kamu belajar tafsir, kamu belajar itu menjadi dasar awal buat kamu. Maka beruntung, bersyukur. Kamu di pesantren itu bersyukur, harus bersyukur. Memang di pesantren itu kebebasan kamu dibatasi, tapi suatu saat nanti kamu akan merasakan betapa menyesalnya kalau kamu tidak dipesantrenkan. Kamu harus terima kasih sama orang tua. Saat jam segini, anak teman seusia kamu mungkin lagi di jalanan, lagi main apa, tapi kamu sedang belajar. Rugi kalau kamu hanya belajar mengejar hal-hal yang seperti itu. Tapi kamu sudah belajar, udah sholat berjamaah, sudah tadarus, sudah sekarang belajar. Ini luar biasa. Punya nilai tersendiri. Mudah-mudahan kamu semua nanti jadi bintang dari bulan purnama yang sempurna. Tapi syaratnya harus betul. Yang terpentingnya harus sabar, harus sabar. Lanjutin lagi. Bertemu dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah, Rasulullah itu malu ketika diundang dan diminta bertemu dengan Allah. Rasulullah aja udah merasa malu, ya Allah, apa yang harus saya omongin, apa yang harus saya ucapkan ya Allah ketika bertemu denganmu nanti. Itu udah dalam hatinya udah berpikir begitu. Maka ketika bertemu dengan Allah, langsung yang terucap dari mulut beliau yang mulia, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, yang sering kita baca dalam sholat. Kalimat tahiyat yang kita baca itu dialog antara Allah dan Rasulullah. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatulillah, itu ucapan Nabi kepada Allah. Segala puji hanya bagimu Allah. Itu puji-pujian semua buat Allah dari Nabi. Lalu Allah jawab, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan menyertaimu ya Rasul. Lalu Rasulullah jawab, assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Jangan cuma aku, tapi para nabi juga yang dulu diutus, beri juga mereka keselamatan ya Allah. Lihat hebatnya Nabi. Kenapa Buya memilih mengatakan Rasulullah bertemu dengan Allah ruhan wa jasadan? Karena ketika mukhatabah ini domirnya dipakai domir mukhatab. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti orangnya ada di betul. Rasulullah bukan orang yang egois, tapi dia selalu memikirkan yang lain. Ketimbang mikirin diri sendiri, banyakkan juga mikirin yang lain. Assalamu alayna. Jangan cuma aku ya Allah yang diberikan keselamatan, tapi para nabi. Naknya nak lil jam'i, bukan nak lil ta'zim. Ada nak lil ta'zim, domirnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu la'abidun. Itu nak lil ta'zim, bukan nak lil jam'i. Tapi kalau yang diucapkan dalam tahiyat assalamu alayna, naknya lil jam'i, bukan lil ta'zim. Jangan cuma aku ya Allah yang diberi keselamatan, tapi nabi-nabi sebelum yang tadi ketemu di langit pertama, kedua, ketiga sampai ke 7 itu juga beri juga ya Allah keselamatan. Wa ala ibadillahis, dan jangan cuma para nabi, hamba-hambamu yang soleh juga, santri Ibnu Nafis yang soleh dan solehah ya Allah, berikan juga mereka keselamatan, kuatkan hatinya, mudahkan belajarnya, buka mata hatinya.
Beri mereka pemahaman, apalagi mereka mau ujian hamba-hamba yang soleh, ya Allah berikan mereka kemudahan dalam ujian itu. Allah termasuk kita didoain sama hamba-hamba yang soleh. Akhirnya bertemu dengan Allah, lalu Allah perintahkan sholat di bawah khamsuna fil fi'l. Awalnya 50 untuk ngerjain. Nabi langsung sami'na wa ata'na, sendika dawuh iki bawalah perintah sholat. 50 bertemu dengan Nabi Musa di langit ke berapa tadi? Di langit ke apa betul itu? Iya ini dia kitabnya. ثم عرج به إلى الجبال جل جلاله فنزل منه حتى كان قوما مسقما وعمل عبده ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة فرجع. Lalu Rasulullah kembali setelah dapat perintah 50 waktu. Hatta marra ala Musa, sampai ketemu dengan Nabi Musa. Faqala lahu bima amaraka, dengan apa Allah perintahkanmu? Qala bi 50 salatan. Lalu Nabi menjawab 50 waktu salat. Qala inna ummataka la tatiku dzalika, umatku tidak mampu ya Muhammad. Irja ila rabbika fas'alhu tahfiq ummatika, minta lagi sama Allah, balikin lagi, minta keringanan sama Tuhanmu, sama Allah. Enggak kuat umatmu. Faltafata ila Jibril, lalu Rasulullah menoleh kepada malaikat Jibril, seolah-olah Rasulullah mau bertanya, bagaimana ya Jibril? Nabi Musa ini ngomong begini, bagaimana? Karena yastashiru bidzalika, seakan-akan Nabi Muhammad mengajak musyawarah pada Jibril. Bagaimana ya Jibril? Nabi Musa nyuruh balik lagi, diminta keringanan. Balik enggak? Fa'asara. Lalu malaikat Jibril mengatakan, ya, maka balik lagi minta keringanan. An-na'am. In syi'ta fi'lan bi Jibril hatta bihi al-jabal tabaraka wa ta'ala wa huwa fi makani hadza rasul khalid ba'd turun wa wada'a al-ashara, kemudian turun sampai 10. Wa ma'anzala hatta amara Musa ba'amara baqala irji ila rabbika fas'al tathbit, minta lagi kata Nabi Musa. Falam yazal yataraddad baina Musa wa baina Allah azza. Jadi Nabi Muhammad bolak-balik ke Allah, ke Musa, ke Allah, ke Musa, sampai akhirnya hatta ja'alaha khamsan, sampai akhirnya 5 waktu. 5 waktu masih Nabi Musa katakan fa amarahu Musa birruju' wa su'al takhfif. Nabi Musa bilang, balik lagi. Padahal udah 5 waktu. Nabi Musa masih bilang, minta lagi keringanan. Umatmu nggak kuat, jangankan 50, 5 waktu aja masih berat. Bilang, minta lagi keringanan. Faqala, lalu Rasulullah mengatakan, qad istahyaitu min rabbi. Ya Musa, aku sudah malu, minta terus sama malu deh. Udah aku terima ini 5 waktu. Maka diberitakanlah kepada umat Nabi Muhammad 5 waktu. Khamsun fil fi'li wa khamsuna fil ajri. 5 ngerjainnya, tapi balasannya 50 waktu oleh Allah. Lihat hebatnya. 5 kali kita sholat, tapi balasannya 50 waktu. Apakah ini bukan karena kemuliaan Rasul? Ini adalah kemuliaan Rasulullah, diperintahkan sampai seperti itu. Bawalah perintah ini disampaikan kepada Allah. Maka kalau nanti kamu jadi penceramah, kamu pulang jadi dai atau da'iyah, jangan pernah sekali-kali kamu katakan Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj bawa oleh-oleh sholat. Jangan pernah bilang begitu, siapapun, karena ini bukan oleh-oleh, tapi perintah. Allah perintahkan, perintah sholat, mengerjakan sholat, bukan oleh-oleh. Masa Isra Mi'raj pulang bawa oleh-oleh? Itu kan cuma bercanda, bercanda, hati-hati. Beda perintah sama oleh. Kamu pulang, aku pulang liburan, datang ke pondok, bawa oleh-oleh nggak? Bawa oleh-oleh, bawa bekal. Ketika sampai di pondok, kamu mau kasih siapa terserah kamu, iya kan? Pulang dari rumah habis liburan, kemarin bawa apa? Ada yang bawa rendang,
Siapa yang mau rendang kemarin habis liburan? Angkat tangan. Ada nggak? Ayo angkat tangan, jangan malu-malu. Ada yang bawa kue? Yang bawa kue angkat tangan. Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Mana bawa kue? Itu bawa. Kalau nanti sampai di pondok, kamu mau kasih siapa? Terserah. Mau dikasih teman samping lemarinya, kasih silakan. Namanya juga oleh. Atau dimakan sendiri, terserah. Ini namanya juga oleh. Tapi perintah sholat bukan oleh-oleh. Ketika Allah perintahkan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya, ini perintah Allah, maka nggak boleh nggak dikerjain, harus dikerjain. Kalau oleh-oleh, enak sekali kita. Bawa oleh-oleh sholat, ya terserah, mau dikerjain silakan, enggak ya udah. Namanya juga oleh-oleh, begitu nanti pengertiannya. Maka bukan seperti itu. Jangan bilang oleh, tapi Allah perintahkan sholat, maka Isra dan Mi'raj perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengerjakan sholat kepada umat Nabi Muhammad. Jelas apa enggak? Ini Buya singkat-singkat, udah jam 1 jam seperempat. Ini paling lama Buya ceramah, jam seperempat. Kalau di-uploadin udah 4,5 juta ini. Mahal, ilmu itu mahal. Maka kamu bersyukur Buya masih punya kekuatan, energi masih bisa Buya sampaikan. Habis ini acara lagi dengan pertemuan pengawas kalau nggak salah. Begitu. Maka manfaat. Nanti malam baru kita baca maulidnya. Maka harus betul-betul kamu manfaatkan. Jadi ini perintah sholat. Maka saat kita sholat, kenapa kok perintah ini, perintah sholat langsung Allah yang minta datang Rasulullah kepada Allah, agar kita tahu bahwa saat kita sholat sedang langsung berhadap perintah sholat. Ini salah satu rahasianya. Perintah sholat tidak melalui malaikat Jibril. Semua perintah Allah melalui malaikat Jibril. Sholat, haji, kemudian puasa, kecuali sholat. Sholat itu langsung Allah yang perintahkan. Ini rahasianya, agar ketika kita sholat betul-betul khusyuk, betul-betul benar-benar, tidak main-main, karena kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang menghadap Allah Subhanahu. Tebus, nggak ada penjaga, nggak ada jagaan, nggak ada tering-tering. Kita maka lagi sholat harus yang betul. Apalagi ada satu sholat sambil tidur. Sholat sambil tidur itu bagaimana? Baca kunut. Allahumma hdina fi man hadait. Maka tangan lu berat. Jangan begitu. Paham? Karena kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Ini salah satu Isra dan Mi'raj, dan boleh kamu jadikan bekal. Manakala kamu nanti jadi ustaz, kemudian atau jadi kiai, kemudian jadi da'iyah, kamu diminta ceramah, kamu boleh berpatokan dengan khutbah atau ceramah yang dia sampaikan. Dasarnya adalah kitab Ar-Rahim Al-Mahfuz, semerbak wangi penutup para nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini judulnya aja, judul kitabnya aja udah cakep, Ar-Rahim Al-Mahfuz. Ya kalau di Indonesia kamu cari nggak ketemu. Kalau mau bagaimana ya cari, mungkin ada. Kalau ketemu silakan. Ada nggak terjemahannya? Wallahu a'lam. Buya nggak bisa baca kitab bahasa Indonesia. Semua kitab Buya berbahasa Arab. Nggak ada yang berbahasa Indonesia. Alergi. Langsung mata Buya langsung pakai bahasa Indonesia, malah nggak paham. Buya malah nggak paham. Baca kitab atau sejarah pakai bahasa Indonesia malah nggak paham. Tapi kalau bahasa Arab, ayo. Nah itu. Maka mudah-mudahan kamu juga bisa ikut jejak seperti yang Buya jalani. Makanya punya cita-cita harus ini. Jangan baru kelas 1, kelas 2 pindah-pindah. Kelas 2, kelas 1 sanawiyah pindahnya udah 3 kali. Kelas 1 sanawiyah pindahnya udah pindah lagi. Pohon rambutan aja dipindahin dulu mati. Pohon rambutan dipindahin, pindah lagi mati. Apalagi orang belajar, kamu mati, tapi mati dalam kehidupan. Maka jangan
sampai terus belajarnya. Jangan tergoda teman-teman kamu. Ayo kita pindah, ayo kita usah terus, ayo kita kabur. Jangan tergoda. Kalau ada yang ngomong begitu langsung tunjuk jidatnya. Anta tunjuk jidatnya. Bila anta syaitan. Jangan goda saya. Jauh. Kalau enggak, kalau perlu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nahtadim bil hamdalah. Al-Fatihah. وعفواني كريم اللهم اهد الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة افتح لنا باب الخير افتح لنا باب البركة يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم اللهم سبحانك اللهم وتحيته في السلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.